Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada handphone Pocophone X3, lagi-lagi Poco X3 dengan kondisi pertama masuk di sini mati total karena tidak bisa dicas, dan konektor fleksibel ke bagian bawah ini jebol ya, konektornya ini jebol, tapi fleksibelnya tidak masalah. Jadi itu pertama masuk mati total dan tidak bisa dihidupkan, alasannya tidak bisa dicas, kehabisan baterai. Lalu saya coba buktikan dengan saya jumper bagian baterainya dengan power supply, dan ternyata benar masih bisa nyala handphonenya, cuman di konektornya ini jebol, jadi minta diganti konektornya ini ya. Ya, konektornya ini kita harus belikan yang baru dulu, jadi nanti kita akan ganti dengan konektor yang baru. Tapi jika tidak ada stoknya yang baru untuk dipasang, kita bisa cari dari bangkai handphone, baik dari seri yang sama Poco X3 atau X3 Pro, atau bangkai dari PCB charger juga bisa karena konektornya sama, bangkai dari PCB charger di Poco X3 atau X3 Pro juga, atau di seri handphone lain. Di sini saya menggunakan dari bangkai PCB charger Redmi Note 8 Pro versi MediaTek ya. Redmi Note 8 Pro atau Redmi Note 7 juga pernah saya gunakan untuk mengganti konektor di Poco X3 Pro yang bagian penghubung fleksibel atas dan bawah. Ini kan kita coba dulu fleksibelnya apakah cocok. Redmi Note 8 Pro atau Redmi Note 7 yang pernah saya gunakan, nanti kita akan ambil. Nah, ini cocok ya, bisa kita akan ambil, lalu kita akan pasang ke bagian yang jebol di mainboardnya Redmi Poco X3 Pro. Ini solusi jika stok konektornya tidak tersedia atau habis ya, karena sulit dicari konektornya bagian ini, jadi harus kita akali dengan handphone lain atau handphone yang sama tipenya, yaitu bagian PCB charger atau bangkai dari mainboardnya sendiri. Oke, langsung saja kita lepaskan terlebih dahulu. Yang pasti handphonenya ini masih menyala atau masih bisa difungsikan, tapi konektornya ini jebol ya. Nanti kita akan ganti dari bangkai PCB charge atau papan charger Redmi Note 8 Pro yang tadi sudah kita coba. Di fleksibelnya bisa masuk, cocok, pinnya jumlahnya sama. Kita akan lepas, nanti kita bersihkan konektornya ini. Pertama saya akan lepas ini dulu di PCB charger Redmi Note 8 Pro. Ya, kita gunakan blower. Ada juga yang menggunakan dengan solder gini ya, dari belakang ini boleh, tapi saya lebih memilih menggunakan blower. Saya tembak dari belakang saja seperti ini. Nanti kita akan lepas dari sini, blowernya kita tembak blowernya kita tembak dari belakang supaya tidak meleleh. Kita persiapkan terlebih dahulu. Ini harus kencang ya, supaya tidak jatuh terkena air, terkena angin dari blowernya. Ya, ini sudah tidak terpakai PCB charge-nya, ataupun jika masih terpakai juga tidak masalah, harganya relatif murah. Kita ambil saja konektornya seperti ini, kita panasi bagian belakangnya perlahan-lahan dengan panas yang cukup. Kira-kira untuk memanasi PCB setipis ini butuh panas berapa, nanti dikira-kira dengan blower masing-masing.
Ya, sambil kita cek, kita goyang sudah bisa bergoyang atau belum. Ya, sudah sedikit goyang. Nah, ini sudah terambil. Ini kelihatan tanpa ada leleh sedikit pun, karena kita tembaknya dari belakang, dan PCB nya pun ini aman, tidak gelembung dan tidak rusak karena panasnya pas. Dan ini nanti konektornya yang akan kita pergunakan, kita gunakan kembali ya. Ini masih utuh, tidak ada leleh sama sekali ya. Nanti kita akan gunakan. Siapkan di sini dulu. Kemudian untuk mainboardnya kita lepas terlebih dahulu seluruh kameranya. Ya, kita lepaskan kameranya supaya tidak ikut terpanaskan oleh blower. Yang mau kita garap sebelah sini, maka untuk konektor ini harus kita tutup terlebih dahulu supaya tidak meleleh sewaktu ini kita kerjakan. Saya menggunakan isolatif aluminium foil supaya lebih fleksibel menutupnya. Boleh menggunakan plat-plat bekas dari PCB seperti ini boleh, tapi kurang fleksibel ya. Tapi karena posisinya tidak sejajar, saya menggunakan isolatif aluminium foil supaya nanti bisa kita bentuk-bentuk. Ya, kita kancing seperti ini, dan untuk ini kita potong. Ini untuk supaya tidak meleleh. Dan kita pastikan komponen-komponen di sekeliling konektor ini tidak ada yang tercabut. Oke, sudah kita posisikan. Lalu kita bersihkan terlebih dahulu bekas timah ini ya. Ini kayaknya pernah dijemper bagian chargernya. Mungkin sudah mulai tidak connect awalnya sebelum konektornya jebol ini. Ouch, sorry. Jadi pernah dijamper, lalu ini bekasnya masih. Ini adalah jalur charger yang ini. Langsung saja kita eksekusi. Oke, kita panasi sedikit, lalu kita beri flak di sekelilingnya yang agak banyak, tidak masalah. Ini sedikit mengganggu, kita geser ya. Ya, sudah terangkat dan kakinya pun masih utuh semua. Pada PCB kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa plak dan juga mungkin sisa-sisa timah yang masih ada di tengah-tengah.
padnya atau pin kaki-kakinya supaya tidak bikin konslet. Dan kuncinya nanti saat pemasangan yaitu adalah panas yang cukup, tidak terlalu berlebihan, dan kita beri flak yang agak sedikit banyak tidak masalah, supaya konektornya yang terbuat dari plastik tidak meleleh sewaktu kita panaskan. Jadi kuncinya ada di panas yang cukup, dan juga flak kita beri agak banyak sampai menutup ke seluruh konektor yang terbuat dari plastik. Oke, setelah dingin kita bersihkan lagi konektor yang tadi kita ulangi prosesnya. Kita bersihkan dari flaknya. Ya, ini setelah tadi kita coba ternyata chargingnya belum bisa, dan kita ulangi pemasangannya, kita sempurnakan. Mudah-mudahan kali ini sudah nempel semua ya. Kita cek konektor VBAT, jangan lupa apakah terjadi short setelah kita pasang konektor tadi. Aman, tidak ada short. Kita pasang lagi kamera, kita sekalian pasang yang belakang, kamera besarnya. Supaya nanti kalau sudah berhasil kita tidak perlu untuk melepas lagi konektornya. Oke, langsung saja kita coba untuk pengecasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah bisa ngecas, walaupun tidak ada tulisan fast charging karena adapter yang saya gunakan adalah adapter yang biasa. Kita coba dengan charger satunya yang beda, isi daya dengan cepat. Nah, ini yang fast charging ya.
Jadi beda adaptor, beda pengecasannya. Kita balik, isi daya dengan cepat juga. Ya, ini sudah selesai. Tinggal kita coba nanti yang speakernya. Siapa tahu nanti speakernya juga bermasalah, karena ini dikunci. Saya tidak bisa cek untuk bagian speaker karena harus membuka kuncinya terlebih dahulu. Tapi untuk getar ini sudah bergetar, tinggal mikrofon dan juga loudspeakernya. Kalau untuk chargingnya alhamdulillah sudah aman. Tinggal nanti kita konfirmasi, kita tutup. Ini adalah penutupnya, ini mesinnya, dan kamera-kamera yang nanti kita akan pasang juga. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.